Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami GBI Rayon 8 Samarinda di dalam ibadah raya online pada Minggu 10 Mei tahun 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai yang kita hadapi saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Dan saya percaya saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tetaplah di rumah. Anda yang ada di rumah tetaplah. Dan jangan pergi kemana-mana. Terkecuali bila Anda membeli makanan ataupun vitamin atau hal-hal yang terpenting. Di luar dari itu kita tetap berada di rumah. Mari saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah raya online, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah badai Tuhan melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terlebih lagi di minggu tanggal 10 Mei pada hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami. Kami sadar Tuhan, kebenaran firman-Mu lah yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, mari saya mengajak setiap Anda yang ada di rumah kita belajar pada hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita bisa melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil satu tema yang menjadi renungan bagi kita di ibadah raya online pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Yaitu dengan satu tema, bertumbuh di tengah kesulitan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat pembacanya sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu janganlah engkau meninggalkan Yerusalem. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem? Dan kita bisa melihat di saat itu, saudaraku dikasih Tuhan, kondisi di Yerusalem di saat itu sangat tidak baik, saudaraku. Sebab kita bisa melihat dalam sejarah Alkitab bagaimana kondisi Yerusalem pada saat itu tidak sama dengan kondisi sekarang, dengan kondisi saat ini, saudaraku. Sebab banyak pengikut-pengikut Kristus dikejar oleh para ahli Taurat. Mereka yang mengikut Kristus, mereka yang percaya kepada Kristus, mereka dibunuh, saudaraku. Mereka dianiaya. Bahkan siapapun yang mengikut jalan Tuhan, mereka dibantai, saudaraku. Nah, dalam hal ini saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sangat tahu bahwa murid-murid pasti akan meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghindar penganiayaan dari orang Yahudi, saudaraku dikasih Tuhan. Dan Yesus melarang para murid-murid meninggalkan Yerusalem. Sebab kenapa, saudaraku? Karena di tengah-tengah penganiayaan, disitulah iman para murid-murid bertumbuh. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar pada hari ini. Iman kita itu bertumbuh bukan saat kita diberkati, saudaraku. Perhatikan sekali lagi. Iman kita bertumbuh bukan saat kita diberkati, saudaraku. Iman kita bertumbuh bukan saat kita mendapatkan promosi ataupun jabatan baru, saudaraku. Justru iman kita akan diuji ketika kita mengalami persoalan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah engkau pergi meninggalkan Yerusalem. Padahal kita bisa melihat kondisi saat itu Yerusalem bukanlah dalam keadaan yang damai, bukanlah dalam keadaan yang tenang. Tetapi Yerusalem saat itu sedang berada dalam cengkaman, saudaraku. Suasana yang sangat mencekam terbukti ketika Yesus bangkit, saudaraku.
Bagaimana murid-murid bersembunyi. Mereka ketakutan, saudaraku. Tetapi pada akhirnya Yesus menampakkan diri. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Salam damai sejahtera bagi kamu semua, jangan takut." Saudaraku dikasihi Tuhan, ini luar biasa sekali. Kalau di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penganiayaan, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Janganlah engkau meninggalkan Yerusalem." Karena saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, disitulah iman kita bertumbuh, disitulah iman kita akan diuji juga, saudaraku. Kita bisa melihat pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandemi COVID-19 ini adalah masalah besar bagi kita semua, saudaraku. Kita bisa melihat apa dampaknya dari COVID-19. PHK ada di mana-mana, saudaraku. Terjadi krisis ekonomi, bahkan ruang gerak kita terbatas. Kita harus sadar, saudaraku, bahwa di tengah pandemi COVID-19, COVID-19, iman saya dan saudara, iman kita sedang diuji, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana emas, logam emas itu harus diuji dengan cara apa? Dengan cara dibakar, saudaraku. Supaya apa? Supaya emas itu terlihat kualitas karatnya. Semakin tinggi emas itu dibakar, maka emas itu akan semakin menjadi logam mulia. Bahkan dia akan semakin mulia dengan kualitas karat yang tinggi, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi saat ini. Sebab dengan kejadian COVID-19, iman kita semakin kuat dan semakin teguh, saudaraku. Apa maksudnya? Dengan saudaraku dikasihi Tuhan, musibah yang kita alami itu semakin membuat kita hidup lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem, saudaraku? Yaitu untuk menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Yesus berkata di dalam ayat yang kelima, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Janji Bapa yaitu bagaimana saya dan saudara, murid-muridnya, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Ini dahsyat. Mari kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Saudaraku dengar, perhatikan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, disitulah Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid. Untuk apa? Supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus, saudaraku. Di tengah-tengah penganiayaan, disitulah Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid. Siapakah murid-murid saya dan saudara? Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, disitulah Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid, supaya saya dan saudara, supaya para murid, supaya kita semua menjadi saksi Kristus. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, saudaraku, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tak kalah ketika Paulus sedang dipenjara, Paulus sedang disiksa, Paulus tidak mendapatkan keadilan, saudaraku. Yesus menampakkan diri kepada Paulus bukan untuk membebaskan Paulus, saudaraku. Kita bisa melihat sesuatu hal yang aneh ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Paulus tidak dibebaskan, saudaraku. Bisakah Yesus membebaskan Paulus dari penjara? Saya percaya, saudaraku, Yesus bisa membebaskan Paulus dari penjara. Tetapi saya percaya, mengapa Yesus tidak membebaskan Paulus, saudaraku? Yesus berkata kepada Paulus,
Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah penganiayaan, itu yang dialami oleh para murid-murid. Dan Roh Kuduslah yang memampukan dan memberikan mereka kekuatan, kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, saudaraku. Mari kita belajar pada hari ini, saudaraku. Bagaimana kita bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita renungkan. Saya percaya pada hari ini tidak kebetulan kalau kita semua mengalami hal yang sama, saudaraku. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Mari kita belajar, saudaraku. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan pada hari ini, yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang membuat kita belajar, semakin belajar, dan saya dan saudara kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku, iman itu tidak akan bertumbuh di zona nyaman, saudaraku. Perhatikan. Yang pertama, iman itu tidak akan bertumbuh di dalam zona nyaman. Kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-35. Roma pasal 8 ayat 35, firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa, saudaraku. Mari kita bisa melihat bagaimana zona nyaman tidak akan membuat iman kita bertumbuh, saudaraku. Perhatikan, zona nyaman tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Zona nyaman akan membuat kita yang pertama, saudaraku, tidak akan lagi kita berharap kepada Tuhan. Jadi zona nyaman itu akan membawa kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Yang kedua, zona nyaman itu akan membuat kita kita akan menjadi orang sombong, saudaraku. Jadi yang kedua, zona nyaman akan membuat kita menjadi orang sombong. Yang ketiga, zona nyaman itu akan membuat kita tidak lagi mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini apa yang menjadi zona nyaman dalam hidup kita, saudaraku? Kita harus tinggalkan zona nyaman supaya iman kita, iman saya dan saudara terus bertumbuh, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, iman itu tidak akan bertumbuh bila kita tidak menjadikan hidup kita sebagai tanah yang subur, saudaraku. Iman kita tidak akan bertumbuh bila kita tidak menjadikan hidup kita sebagai tanah yang subur. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Markus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita sedang menjadikan hidup kita seperti tanah yang subur, saudaraku. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan terasa gersang. Hidup kita akan terasa gersang seperti tanah yang tandus, bahkan bisa menjadi tanah yang bersemak duri, bahkan berbatu-batu. Dan akibatnya, saudaraku, benih firman yang kita dengar itu tidak akan bertumbuh, saudaraku. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Saya dan saudara kita harus dipenuhi Roh Kudus, supaya oleh Roh Kudus kebenaran firman itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Katakan amin.
Haleluya, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, iman tidak akan bertumbuh bila kita tidak membaca Alkitab, saudaraku. Sekali lagi, yang ketiga, iman tidak akan bertumbuh bila kita tidak membaca Alkitab, saudaraku. Roma pasal 10 ayat 17 berkata apa, saudaraku? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya dan saudara kita perlu mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya iman saya dan saudara kita bertumbuh. Supaya iman kita itu bertumbuh, dan kita harus mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, perhatikan baik-baik pada hari ini. Dengan rajin setiap hari kita membaca Alkitab, maka sesungguhnya kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, iman kita tidak akan tumbuh bila kita membaca Facebook ataupun WhatsApp, saudaraku. Iman kita tidak akan bertumbuh bila kita membaca koran atau baca majalah, saudaraku. Iman hanya bisa bertumbuh bila kita rajin membaca Alkitab. Jadi penting sekali, saudaraku. Saya dan saudara, kita harus banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena tidak ada bacaan yang lain yang membuat iman kita bertumbuh, saudaraku. Hoak tidak akan bisa membuat iman kita bertumbuh. Haleluya. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu akan membuat setiap iman kita bertumbuh, saudaraku. Ada orang bertanya sama saya, Pastor, kenapa kalau baca Alkitab itu kok rasanya ngantuk? Memang berat, saudaraku. Baca Alkitab itu terasa berat. Baru 1 pasal, 2 pasal, mata udah berat, saudaraku. Ada namanya GSM. Geser sedikit, molor, saudaraku. Kenapa? Baru baca ayat 1, baca pasal 2, pasal 1, mata udah berat. Apalagi masuk ke kitab Keluaran, bilangan, ulangan. Waduh, saudaraku, itu berat. Tetapi ada yang bertanya sama saya, kenapa kalau baca Alkitab mata terasa ngantuk? Tetapi kalau Anda baca Facebook, kalau Anda bermain Android, Anda baca WhatsApp, Anda bermain media sosial, mata Anda terang. Bahkan gak heran banyak orang bergadang hanya karena apa? Hanya karena matanya kuat di media sosial, saudaraku. Bahkan ketika mereka membaca Facebook, WhatsApp, yang lowbat itu bukan matanya, saudaraku. Yang lowbat adalah Androidnya, handphonenya yang lowbat. Tetapi kalau baca Alkitab, yang lowbat matanya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau ada yang berkata, Pastor, sepertinya berat baca Alkitab. Ya betul, saudaraku. Karena daging itu tidak akan suka dengan firman Tuhan. Jadi perlu kita menundukkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita minta Tuhan untuk jamah hati kita, berikan kekuatan, dan kita harus kuat untuk membaca firman Tuhan, saudaraku. Ngerti atau enggak ngerti, baca saja, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Anda baca Alkitab, mengerti atau enggak ngerti, baca saja. Nanti saudaraku dikasih Tuhan, ketika engkau menghadapi persoalan, disitulah firman Tuhan akan disingkapkan di dalam kehidupanmu. Disitulah Tuhan akan berbicara apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Hebat, saudaraku. Jadi baca saja Alkitab. Sepertinya hari ini gak ada manfaat. Siapa bilang, saudaraku? Baca, karena firman Tuhan memberikan manfaat dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, iman hanya bisa bertumbuh bila kita membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Pastikan ada yang di rumah setiap hari selama masa pandemi COVID-19. Kita semua harus suka membaca Alkitab. Kami di rumah, anak-anak semuanya 1 hari 2 pasal, saudaraku. Mereka baca Alkitab. Penting sekali. Supaya apa? Supaya mereka belajar mengenal pribadi Tuhan. Kita tidak akan bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab.
Jadi saudaraku dikasih Tuhan, poin yang ketiga, iman itu akan timbul bila kita membaca Alkitab. Iman akan timbul bila kita membaca Alkitab. Sebab firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengar akan firman Tuhan. Dan sebaliknya iman tidak akan bertumbuh bila kita tidak membaca Alkitab, saudaraku. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar pada hari ini. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, biarlah iman kita terus bertumbuh. Saya dan saudara kita semua menjadi pribadi-pribadi, yaitu pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kesulitan yang kita alami saat ini membuat saya dan saudara, hidup kita semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, inilah waktunya iman kita bertumbuh. Inilah waktunya saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, krisis ekonomi yang sedang kita hadapi, inilah waktunya iman kita bertumbuh. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah engkau meninggalkan Yerusalem. Sekalipun ada penganiayaan yang berat, ada kesulitan, ada masa, ada kesesakan, ada masa-masa yang sukar yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, saudaraku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kau meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa. Dan saya percaya, saudaraku, sebab di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, disitulah iman kita bertumbuh. Dan Tuhan merindukan saya dan saudara, di tengah-tengah pandemi, iman kita semakin bertumbuh. Hati saya dan saudara kita semua semakin hari mengasihi Tuhan. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini, kami bersyukur Tuhan. Disitulah iman kami bertumbuh. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di rumah-rumah, kami akan keluar menjadi umat pemenang. Bahkan oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan secara khusus buat jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakit mereka sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari pada hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, ibadah online itu sama dengan ibadah raya yang seperti biasa kita lakukan. Hanya ibadah online adalah ibadah dengan kondisi tertentu karena situasi tertentu. Tetapi persembahan itu tetaplah kita berikan kepada Tuhan. Nah, saat ini GBI Rayo 8 Samarinda memberikan kesempatan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Siapapun Anda yang beribadah bersama-sama dengan kami, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Anda bisa mengirimkan persembahan, transfer ke rekening ke rumah Tuhan, ke gereja, baik perpuluhan maupun ucapan syukur. Anda bisa berikan, Anda bukan berikan kepada manusia, tetapi Anda berikan kepada Tuhan. Mari engkau yang mempunyai hati untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Saya berdoa pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang mengembalikan milik Tuhan, maupun yang membawa korban syukur, memberikan persembahan syukur maupun persembahan penginjilan. Tuhan berkati, biarlah semua persembahan yang diberikan itu dipergunakan untuk memperbesar kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.